Jumpa lagi dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum daripada kekal momentum, impuls dan momentum. Nah, di mana pada pertemuan ini kita lihat ini bahwa ada impuls sama dengan F kali T. Ini adalah waktu. Kemudian ini impuls S kilogram meter per second. Kemudian sini ada F daya impuls Newton kilogram meter per second. Momentum P sama N kali T. Kemudian di sini ada massa benda kilogram P kecepatan massa. Ada contoh soal, kita perhatikan di sini ya teman-teman sekalian bahwa jangan lupa bantu kita subscribe, like, dan komen. Sebuah benda yang mempunyai massa 100 gram bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per second dan percepatan 2 meter per second. Perubahan momentum benda setelah bergerak 5 second adalah yang diketahui adalah P2 sama dengan P1 plus A kali T. P2 sama dengan 10 plus 2 kali 5 sama dengan 10 meter per second. Kemudian di sini kita sesuai dengan rumusnya bahwa momentum itu adalah massa dikali percepatan. Di sini ada P ini kecepatan ya, kalau kita jelasin nih. Kemudian ini adalah momentum 0,2 0,1 ya, masanya ini kan kalau kita lihat di sini adalah masanya 100 gram kan. Kalau 100 gram itu kalau kita jadikan kilogram dulu, jadi kalau umpama 100 gram ya, ke kilo kan berarti kan 0,1 kilogram ya. Jadi ininya, jadi di sini kan bisa kita lihat 0,1 ini. Jadi 20 kurang 10 karena percepatan daripada ini diketahui kan, kita lihat di sini percepatan 10 meter dan ini percepatan. Nah, jadi 20. Nah, sebuah benda ini dengan kecepatan sekian, nah, dan percepatan 2 meter per second. Perubahan momentum benda setelah bergerak 5 second adalah, nah, jadi kita perhatikan di sini bahwa ini ada 2, ada 5. A-nya percepatan. Nah, jadi T ini jadi 20. Nah, dari sini ada hubungan berarti antara impuls dan momentum. Jadi hubungan impuls dan momentum itu adalah I sama dengan delta P atau jumlah daripada perkalian momentum ya. Nah, jadi F sama dengan delta T sama dengan M massa kali percepatan terakhir dikurang kecepatan awal ya. Jadi di sini adalah contoh impuls dan momentum ya. Kemudian situ ada hukum kekekalan momentum, silakan dulu diambil. Oke ya, sebuah contoh lagi, umpama contoh lagi. Nah, ini bisa ada contoh soal lagi. Nah, di sini ada sebuah truk bermassa, Mama. Sebuah truk ya, bermassa. Umpama bermassa 2000 kg ya. Ambil aja ya contoh soal. Dan melaju dengan kecepatan. Melaju dengan kecepatan 36 meter per second. Nah, umpama di situ. Per jam aja, jangan detik ya. Jam. Ambil. Nah, kemudian dari sini menabrak sebuah pohon dan berhenti. Menabrak sebuah pohon dan berhenti. Berarti ada peristiwa nih. Peristiwa momentum ya di situ. Jadi contoh soal daripada ini momentum ya. Nah, dari situ dan berhenti dalam waktu umpama dalam waktu 0,1 detik umpama ya. Soal ya. Nah,
gaya rata-rata pada truk. Nah, gaya rata-rata pada truk. Yang ditanya ya, gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan. Selama berlangsungnya tabrakan. Nah, berarti kan kalau peristiwa tabrakan menunggu itulah satu bentuk aktivitas daripada sebuah momentum. Jadi kita lihat di situ, contoh soalnya di cover dulu. Nah, berarti ada hubungan antara impuls dan momentum. Nah, ya, kita pembahasan. Nah, di situ bahwa kita ada kegiatan yang ditanya adalah, kita lihat di sini adalah yang diketahui dulu. Sebuah truk bermasa, nah, berarti ada massa di situ adalah 22.000 kg, berarti M. Melaju dengan kecepatan, berarti ada V di situ adalah P, berarti di situ adalah P sebesar 10 bergerak ya 0,1 dengan kecepatan. Jadi kita ada kecepatan di situ dengan P-nya 36 P1 ya, 36 km per jam. Jadi P1 35 km nih kayaknya. km ya. Jadi, nah ini kita jadiin dulu P1 ini ya. Ini kan km, berarti 35 kali 1000. Kan 1 km tuh, ini jamnya bagi 3.100. Ini kalau dia 36 ya, 36 berarti kan 3. Bagi 3.600. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita ini hilangkan. Berarti dapatlah di sini 10 meter per ya. Nah, sekarang kalau sudah kita perhatikan itu P2 berhenti menabrak sebuah pohon dan berhenti. Berarti kecepatannya ada P2 di sini. 0 ya. Nah, biar tahu di situ. Jadi berarti ada hubungan di situ. Nah, sudah dapat ini. Berarti kita hanya mencari bahwa hubungan tadi saya bilang ada hubungan adalah momentum. Berarti ya. Nah, jadi, nah sedangkan momentum tadi sudah tahu bahwa momentum itu rumusnya adalah kan. Jadi kalau di sini kita itu berarti massa kali percepatan. Berarti kita anggap bahwa di massanya tadi sudah dapat 2000 kg. Nah, kecepatannya berarti P2 tadi 0. Jadi P2 ya kalau saya bilang di sini P2 dikurang P1 ya. Jadi P2-nya 0 kurang daripada 10 ini tadi meter satuannya ya. Nah, berarti kita akan dapatkan daripada ini impulsnya adalah sekitaran min ya. Min sini berarti min 20. Satuannya tadi seperti satuan saya bilang tadi adalah Newton ataupun juga satuan impuls NS ya. Nah, ini ada min berarti dia gayanya itu bergerak daripada itu adalah bergerak kepada apa gaya ya, gaya kalau gaya di sini ada F. Jadi kalau kita rubah dari F itu F sama dengan A kali T maksud saya kayak gitu. Ini jadi impuls ya, jadi F nya. Jadi tanya F ya. Min 20.000 F ya jatuhnya karena ini ada ini impuls. Jadi kalau jadi F sama T itu sama dengan impuls. Jadi penjelasannya di situ ya. Jadi hubungan antara itu jadi kalau kita gabungkan akan ketemu bahwa F itu 0,1 di sini. Ini dapat jadi Pak untuk gaya tersebut makanya kita amalkan tadi bahwa F sama dengan M kali P2 ya. Jadi di sini bisa ada hubungan antara impuls dan momentum. Berarti kan kalau kita lihat di sini F 0,1
berarti kalau kita ini berarti kan ini saya ulang 2000 kan, 2000 kali dengan 0 dikurang 10, nah berarti kan F sama dengan 0,1 sama dengan min 20.000 ya. N nya NS ini input dalam bentuk input, tapi gini kita akan jadi kita ini detik kan, berarti F penjelasannya ya min 20.000 per 0,1. Ini kan Newton second per second, ini coret. Nah, maka kita dapatkan dari sini adalah min 200.000 Newton satuannya ya. Jadi penjelasannya di situ. Ini jadi kalau di sini impulsnya sekian, jadi bisa kita selesaikan di situ ya. Dalam arti kata penjelasan. Oke, lanjut ke sini. Tiada hukum kekekalan momentum, yaitu P1 plus P2 P1 aksen plus P2 aksen. Udah ya. Kita udah tahu bahwa momentum itu kan adalah P N kali P itu ya. Jadi di sini karena ini P1 berarti N1 kali V1. Begitu juga P2 ini begitu juga P1 aksen N1 P1. Seorang nelayan naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Massa perahu dan orang masing-masing 200 kg dan 50 kg. Pada suatu saat, orang tadi melompat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per second searah gerak perahu. Maka kecepatan perahu sesaat setelah orang tadi melompat adalah, nah anggap saja kita pembahasan ini bahwa ada massa perahu yaitu 200 kg. Kemudian di sini ada kecepatan perahu 4 meter per second. Kalau saya jelaskan di sini ini satu ya kilogram. Tuh. Ini juga meter per second. Ini juga massa ya kilogram. Gitu ya. Nah, ini juga meter per ya. Nah, di situ bahwa ada penjelasan di sini ada PO aksen. Jadi di sini seorang nelayan perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per second, massa perahu dan orang masing-masing 250 kg ya. Nah, jadi teman-teman sekalian bahwa massa perahu dengan massa orang pada saat itu sama. Penjelasannya di sini ada EP dengan FO kok sama. Jadi karena dia sambil naik perahu kan sama. Nah, jadi di situ bahwa 200 dikali 4 ditambah 50 kali 4. Jadi penjelasannya di sini bahwa di sini ada massa perahu dan massa orang kan sama karena satu arah gitu ya. Jadi di sini satu di dalam perahu. Jadi 1000 sama dengan 2000 aksen sama 400. Ini 1000 kan 200 kali 4 ditambah dengan 200 kali kurang 400 ya. Kurang 400 dari sini 50 kali 8 400. 50 kali 4 ya. Kenapa 50 kali 4 200 ditambah dengan 800 kan 1000 kan. Nah, jadi 1000 dikurang 400 sama dengan 200 pp aksen. Jadi di sini kecepatan perahu setelah orang melompat adalah 600. Ini kan 1000 dikurang 400 600 bagi 200 dapatlah 3 meter per second ya. Jadi disinilah kita belajar tentang impuls dan momentum tentang fisika ya. Jadi teman-teman sekalian bisa saya jelaskan bahwa impuls itu adalah gaya kali waktu, di mana satuannya Newton second kilogram meter per second. Kemudian sini ada F gaya impuls Newton kilogram meter per second. Momentum P sama N kali P, N massa benda, V kecepatan. Demikianlah mungkin pertemuan kita tentang fisika. Semoga aja bermanfaat dan juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dan bantu ya untuk hal-hal lain dalam arti kata mungkin juga ada saran untuk masukan pada bimbingan belajar hari. Oke? Selamat